punya tetangga, memang cantik, memang bagus, tak usah dipandang-pandang. Tundukkan pandangan. Nah, itu jangan dipandang. Nah, tadi. Nah. Baik. Maka kalau yang laki-laki jangan suka memandang, yang perempuan jangan suka kali dipandang. Karena memang cari cara pula biar dipandang. Duduk di teras habis berdandan, ya mengundang yang seperti itu. Nah, kalau punya anak gadis begitu suruh masuk ke dalam. Apa pula anak gadis duduk di teras ini? Masuk. Nah, istilah orang sekarang tebar pesona supaya orang memandang kepada tak bagus. Nah, tak ditebar pun dari kutip orang. Nah, apalagi ditebar-tebar. Nah, baik. Jadi kalau seandainya dia berhadas besar karena memikirkan karena atau memandang, itulah hadas besar yang memang tidak berhadas kecil. Nah, maka kalau kasusnya seperti ini, dia hanya berhadas besar saja, tidak berhadas kecil, maka dia niatkan sengaja aku berwudu untuk sunnah mandi. Nah, dan jika tiada, kalau seandainya tidak seperti itu kasusnya, artinya dia juga berhadas kecil, hendaklah diniat dengan dia akan hadas yang kecil. Maka wudhu pertamanya tadi itu sengaja aku berwudhu untuk mengangkat hadas. Atau sengaja aku berwudhu begitu saja. Maka ini niatnya untuk mengangkat hadas yang kecil. Kemudian di antara sunnah mandi adalah dan menggosok-gosokkan dengan tangan atas barang yang sampai kepadanya daripada jasad. Sunnah menggosok anggota tadi itu bukan hanya sekedar dilewati air. Bukan hanya sekedar dilewati air. Nah, kalau sekedar dilewati air, nanti itu dapat yang rukunnya, tapi tak dapat yang sunnahnya. Nah, sama kayak wudhu. Kalau sekedar dilewati air, dapat rukun, tapi tak dapat sunnah. Nah, wudhu yang lalu udah kita sampaikan. Kalau dalam madhab Maliki, menggosok itu wajib. Wajib menggosok tuh. Semua anggota yang kena air, wajib juga bersentuhan dengan kulit. Artinya digosok. Nah, ini maka kalau seandainya yang sering dipertanyakan, kalau lagi tawaf payah betul jaga wudhu, boleh tidak kita beralih ke mazhab Maliki yang menyatakan tak batal kalau bersentuhan wudhu dengan lawan jenis yang bukan mahram? Nah, boleh nggak kita beralih ke sana? Ya silahkan saja. Tapi yang namanya talfik itu tetap tak bagus. Talfik itu apa? Satu ibadah, dua mazhab. Maka kalau memang mau beralih ke madhab Maliki, sempurnalah mengikuti madhab Maliki. Di antara perbedaannya apa? Kepala wajib diusap semua, anggota wudhu wajib digosok. Supaya sempurna ikut madhab Malikinya. Jangan ketika itu ikut madhab Maliki ketika perkara yang membatalkan saja. Ketika cara wudhunya masih ikut madhab Syafi'i. Kepala sedikit saja tanpa digosok. Nah, wajib gosok. Walaupun begini ya, kalau habis mandi wajib, ternyata badan digosok bedaki. Daki itu menghalangi air atau tidak? Tidak. Daki itu tidak menghalangi air. Nah, tapi kan bagus kalau mandi itu sambil menghilangkan daki. Makanya sunnahlah digosok. Nah, jadi daki tidak dihitung menghalangi air. Nah, kotoran yang muncul dari tubuh, yaitu daki, dari keringat, mengering dia. Nah, maka itulah daki tadi itu nggak masalah. Tapi kalau yang dari luar, tangannya berlumpur, lumpurnya kering di tangan, akhirnya dengan lumpur tadi itu tak kena kulit yang di bawah lumpur tuh, lumpur kering itu, ini nggak sah kalau. Nah, baik. Berikutnya. Nah. Dan mualah itu artinya berkelanjutan. Mandi itu sunnah, nggak putus-putus. Tapi kalau putus-putus pun ya tetap sah. Putus-putus tetap sah. Mandi, siram kaki kanan karena dingin, nggak tarik langsung dari kepala, siram kaki kanan. Nah, siram kaki kiri, baru kaki kanan kaki kiri mati air. Wah, pakai lagi baju, pindah tempat, pindah bukan dekat. Pindah jauh pula. Nah, sampai Indrapura sana baru dapat air lagi, misal saja.
Jalan sana naik kereta. Apa numpang mandi wajib? Sampai sana wajib ulang atau lanjut? Lanjut. Niatnya tak perlu lagi. Nah, tapi kalau itu sengaja tanpa ada uzur, yang dibuat begitu sah, tapi berkurang pahala karena tidak mualat. Nah, bahkan kalau dipotong pakai tidur lagi pun, nah, sah aja. Mana tahu dia bangsa yang pelupa kali. Kalau mandi pagi itu, misal kumpul sama istri pagi. Nah, bangun tidur mandi, memang udah kebiasaan. Sebelum subuh tuh mau junub mau tak junub mandi kan begitu. Udah kebiasaan. Nah, habis itu pagi itu mandilah dia karena kebiasaan tak pakai niat junub. Salat dia, pergi dia, baru teringat, ya Allah tadi pagi aku tak pakai niat junub. Cemana ya tak sah. Wajib ulang. Salatnya wajib ulang. Wah, ini bagaimana lah ngatasinya? Tiap pagi pasti terlupa. Mau mandi malam takut sakit tulang. Jadi bagaimana? Ke kamar mandi, siram kaki sambil niat. Sengaja aku mandi wajib. Dah, tidur dia. Besok pagi bangun, tinggal lanjut. Bisa begitu? Bisa. Nah, tapi tidak bahasanya muhalat itu. Kurang pahalanya. Nah, karena di dalam kitab Al-Iqna, Syekh Khatib Syarbaini katakan, tidur bukan perkara yang memutuskan mualat. Yang memutuskan mualat itu apa? Niat berhenti. Memang dia niatkan, kuputuslah, kuhentikan mandi wajib nih. Kalau sudah berniat begitu, baru wajib niat ulang. Nah, tapi kalau tidak berniat seperti itu, maka masih bisa lanjut walaupun tidur. Besok pagi tinggal lanjut lagi saja. Nah, itu boleh tuh. Mana tahu loh. Nah, karena begini sebenarnya, makruh tidur dalam keadaan junub tuh makruh. Tidur dalam keadaan junub makruh. Paling tidak untuk bisa menghilangkan makruhnya wudhu. Nah, atau yang mengurang-urangilah wudhu malas, ya basuh sebagian tapi sudah niat mandi wajib. Nah, itu bisa seperti itu. Itu mualat. Dan telah terdahulu maknanya pada wudhu di sana. Jadi waktu pembahasan wudhu udah kita bahas. Mualat itu apa? Ukurannya sama lah berarti kayak wudhu. Selama belum kering anggota yang sebelumnya, maka masih dikatakan mualat. Tapi kalau udah dari sini ke Indrapura, kan kering gitu. Nah, itu kalau sudah kering begitu, udah putus mualat. Nah. Dan mendahulukan pihak yang kanan atas pihak yang kiri, sama kayak wudhu. Dahulukan pihak yang kanan daripada pihak yang kiri. Nah, kalau tangan bagian tubuh yang kanan dulu. Kalau seandainya kaki pun yang kanan dulu. Jadi siram kanan dulu baru yang kiri. Dan tinggal daripada beberapa sunnah mandi junub, beberapa perkara yang disebutkan dia di dalam kitab yang panjang-panjang. Di antara sunnah-sunnah mandi wajib nanti itu juga akan juga masih ada di kitab yang panjang-panjang. Di antaranya ya sama, 3 kali basuhnya. Sunnah 3 kali membasuh. Nah, ketika mandi wajib tadi itu, kepala 3 kali, tangan 3 kali. Kaki 3 kali, punggung 3 kali, depan dada dan perut 3 kali. Nah, itu pokoknya sunnah 3 kali. Nah, makruhnya pun begitu. Makruhnya pun begitu. Nah, jadi di antara perkara-perkara yang dimakruhkan itu adalah masuk ke tempat pemandian umum. Masuk ke tempat pemandian umum, tapi ini makruh kalau bagi perempuan. Bagi laki-laki itu boleh, selama tidak ada perkara yang mengharamkan di situ. Jadi kita memang agak sulit juga nih. Itu kolam-kolam renang itu termasuk hammam. Hammam itu tempat mandi umum. Anak minta ke situ. Kalau sekarang ini bukan makruh lagi, haram sudah ke situ sebenarnya. Ini cemana lagi anak minta. Nampak semua aurat situ. Jadi alasan, tapi sunnah Zat. Rasulullah katakan alimu. Nah, sibyanakum as-sibahah war-rimayah. Ajari anak-anak kalian itu berenang dan memanah.
Ini ngamalkan itu. Iya, ngajarinnya sunnah. Mandang aurat perempuannya haram. Tak pula gara-gara yang sunnah terbuat yang haram. Nah, maka memang bagus juga lah. Di daerah kami sana di Medan, daerah Medan Sunggal, ada satu kolam renang namanya kolam renang syariah. Laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Nah, laki-laki saja, perempuan-perempuan saja. Nah, berarti tak bisa bawa keluarga. Nah, kenapa yang istri ke sana, suami ke sini? Anak bingung mau ikut ayah, mau ikut mak. Tadi. Nah, biasanya begini. Ya kadang anak kita juga ngajak kolam renang. Kalau saya ngatasinya, saya tunggu jam 7, jam setengah 8 saya ke situ. Dan di hari kerja, di hari sibuk. Memang saya liburkan lah. Kadang kalau memang anak udah pingin kali, kasihan juga. Libur di hari kerja, di hari sibuk, orang pada sekolah, orang pada kerja, kami kolam renang. Tapi yang namanya hari kerja, hari sibuk pun pasti ada saja orang ke situ. Nah, tapi saya datang pagi. Begitu gerbang itu buka, saya masuk. Masih saya, istri, dan anak-anak di situ. Mandilah kami sepuasnya, begitu ada tamu lain datang, kami pulang. Nah, begitulah paling nggak caranya tuh. Begitu ada tamu lain datang, kami pulang. Nah, atau kalau seandainya sendirian atau bagaimana kurang kami ajak kawan-kawan yang memang sama pikirannya sama kayak kami. Nah, ini kita datang pagi, nanti kalau orang udah rame, udah banyak perempuan-perempuan buka aurat dah, kita pulang. Nah, jadi begitulah. Ya paling dapat 1 jam, 1 jam setengah udah lumayan. Karena biasa orang mulai datang tuh jam 10 gitu. Nah, kita buka itu jam 8, ya udah mandi. Nah, 2 jam setelah ramai orang pulang. Nah, karena memang payah juga, anak juga minta, tapi kita juga tak mau berdosa. Jadi cara dicari lah sebisa mungkin. Nah, tapi kadang ya sudahlah, istighfarkan lah. Jangan dibilang tak berdosa. Nah, kita aku ya berdosa, tapi istighfarkan lah. Macam mana lagi lah. Anak minta begini begitu segala macam, tak sampai hati juga sama anak, asik menangis. Ya berenang. Mau bikin kolam renang sendiri tak punya uang, dibawa ke sungai takut anak hanyut. Nah, udahlah. Akhirnya pergi juga. Sungai yang lagi deras begini. Nah, jadi tadi. Nah, kalau laki-laki di situ tetap harus bahasanya pakai basahan, pakai sesuatu yang menutupi pusar sampai lututnya. Kalau seandainya mandi kolam renang. Nah, kalau perempuan ya lengkap lah, mau jilbabnya, bajunya, kaos kakinya juga tetap. Nah, kaki aurat. Nah, jadi saya kalau ke kolam renang saya bilang sama istri saya atau ke tempat pemandian itu. Nah, pakai kaos kaki jangan lepas saya bilang. Namanya aurat juga. Jadi jilbab tetap dipakai, baju pakai, kaos kaki pakai. Masuk ke situ. Nah, kalau enggak kelihatan aurat, berdosa. Tanggung jawab awak. Nah, itu tadi. Kita tak mau jadi suami yang dayus. Suami dayus itu apa? Ketika istrinya, anaknya membuka-buka aurat, dekat-dekat dengan laki-laki lain, kita tak ada rasa dalam hati khawatir, cemburu segala macam. Dayus. Dayus itu apa? Apa hukumannya atau dampak buruknya? Di antara orang-orang yang tidak dipandang, tidak dipedulikan Allah di akhirat adalah laki-laki yang dayus. Yang tak peduli istrinya terbuka aurat, tak peduli anak gadisnya terbuka aurat, tak peduli istrinya dekat dengan laki-laki lain, tak peduli anaknya dekat dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, anaknya pacaran dibawa malam mingguan, dia diam saja. Minimal tak bisa dilarang, minimal tunjukkan rasa tidak ridho. Ya, pamit ya malam mingguan, tak boleh. Alah ya udah besar ya, pokoknya itu siapa? Itu bukan suamimu, bukan abangmu, bukan mahrammu. Tak boleh. Nah, tak peduli aku, ya pokoknya ayah tak ridho, tak mungkin kau ayah ikat, udah besar. Udah umur 22 tahun, udah umur 23 tahun. Nah, pokoknya itu berdosa, ya bilang berdosa, ya tak ridho. Nah, paling tidak begitu. Dan pula makin, ya udahlah, hati-hati. Pulang jangan malam kali. Kalau sempat belikan martabak. Tak boleh lagi ya mungkin. Ini yang begini, ini dayus nih. Nah, jangan sampailah bahasanya begitu. Tunjukkan, tak baik begitu, tak boleh. Dia curi-curi segala macam, yang penting kita sudah tak ridho. Jangan tunjukkan dayus itu, dibiarkan. Istri juga begitu, istri buka aurat segala macam, tunjukkan tak senangnya. Jangan udahlah, lantak kalau situ mau berdosa segala macam. Tapi kita bilangin itu sudah melepaskan tanggung jawab lah paling. Jangan kau keluar begitu, nampak auratmu. Nah, berdosa nanti marah Allah. Tak peduli begini segala macam dah. Kali itu dah. Kalau terus-terusan begaduh ya terus. Pokoknya sudah dibilang, besok begitu lagi, ingatkan lagi sambil didoakan terus. Jangan pernah bahasanya ridho.
Ini kadang sebagian perempuan kalau sudah bekerja di luar, jadi guru, jadi segala macam, itu hubungan sama kawan laki-lakinya itu kadang lebih asik daripada hubungan dia sama suaminya. Cubit-cubitan, pukul-pukulan, dan macam tak ada air. Ya Allah, ini perempuan rendah nih kalau begitu. Nah, ini yang seperti ini harus dilihat. Nah, jadi sama laki-laki yang bukan suami itu harus memang jaga jarak. Nah, itu harus memang jaga jarak. Baik. Apa? Kalau tak mau dinasehati, apakah sampai diceraikan? Cerai ini ada yang sunnah. Di antara sunnah menceraikan adalah sunnah menceraikan istri yang tidak istiqomah keadaannya terhadap agama tadi. Artinya itu tadi, akhlaknya buruk betul. Nah, ya begini, bukan artinya apa ya? Kalau seandainya salah sekali langsung cerai, bukan. Tadi lah udah dibilangi tutup aurat, tak mau tutup aurat. Sholat pun tak mau sholat. Nah, jadi kurang ajar betul lah bahasanya. Sama suami kurang ajar, sama Allah pun kurang ajar. Ini sunnah diceraikan yang seperti ini. Cari lagi. Jangan-jangan menggeret kita ke neraka nanti. Tapi kalau memang masih mau lah pakai jilbab, masih mau sholat, cuma cerewet memang payah kali. Nah begini perlu lah bahasanya agak dibilang-bilang, bukan diceraikan yang seperti ini. Nah, tapi mungkin pelitnya luar biasa. Nah, ini masih bisa lah bahasanya dipertahankan. Tapi kalau sudah sampai bermaksiat kepada Allah begitu dan bahkan melawan ketika dinasehati, nah, ini tahu deh yang kayak gini nih udah sunnah kok di agama diceraikan. Berpahala bang kalau seandainya menyeraikan kau. Nah, begitu. Perlu dibilang begitu juga kan. Nah, berpahala bang seandainya menceraikan kau. Nengok tiap hari keluar rumah berdosa, bang tak bisa lagi ngomong apa-apa. Perlu dibilang begitu. Nah, udah jatuh talak tuh belum, ini kan masih ngasih tahu begitu. Seandainya ini kalau abang ceraikan kau, kan kalau tuh. Kalau abang ceraikan kau, berpahala bang. Nah, kenapa? Karena sunnah udah menceraikan perempuan yang seperti ini. Fasiqah tak menentu. Nah, tak bisa dibilang ada memang fasiqah tapi masih dalam batasan yang wajar lah. Nah, wajar untuk kalangan orang awam. Jadi itu diantara yang makruh, datang ke tempat-tempat seperti itu kalau seandainya tidak bisa jaga aurat atau yang lain. Perempuan juga kurang diperkenankan, maka kita pandai-pandailah jaga diri, jaga keluarga. Baik, kita lanjut. Fasal. Allah. 9:30 udah. Udah 1 ya. Nah, bulu. Mana ada terlewat? Ujung yang tadi belum habis. Oh. Panjang-panjang, setengah daripadanya meniga-nigakan, membasuh dan menyelat-nyelatikan bulunya dahulu daripada membasuhnya, supaya renggang rambut itu. Jadi sebelum dibasuh untuk ibu-ibu itu rambut diselat-selati jari begitu. Nah, kalau yang laki-laki janggut diselat-selati. Ini nggak ada beda. Kalau wudu, kalau seandainya tebal janggutnya, cukup luar saja, tak mesti dalam, kan begitu. Kalau wudu, kalau janggutnya tebal, zahir saja, tak mesti batin. Tapi kalau mandi wajib, semua, mau tebal, mau tipis, zahir batin harus kena. Nah, ini yang janggutnya tebal, macam sarang lebah kadang. Itu sebelum wudu, itu di selati gitu. Supaya apa? Supaya dia merenggang, menjarang, disiram, biar sampai air ke situ. Nah, tadi itu sunnah. Kalau yang perempuan rambutnya lah. Nah, kadang ada rambut perempuan tuh kalau lama tak disisir, besatu dia belengketan. Nah, lengket sananya, itu sunnah dikembang-kembangkan begitu supaya memang sampai betul air ke situ. Nah, fasal sedikit lah, masih setengah 10. Kita 15 menit lagi lah. Kita tanya jawab. Ini mohon maaf, entah kenapa mendadak suara saya jadi berat, agak serak pula. Nah, pengaruh juga cuaca tak menentu. Nah, iyalah mungkin nanggung pasal sampai sini aja lagi. Akan datang nanti bermula mandi-mandi yang sunat itu amat banyak.